Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Saat ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Sukses itu diraih karena usaha. Usaha itu hendaklah diiringi dengan doa. Nah, anak-anak, tetap semangatlah dalam belajar sebagai usaha untuk mendapatkan kesuksesan. Tetapi jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam meraih kesuksesan. Pada hari ini kita akan membahas tentang menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Setelah mengikuti pembelajaran tentang menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, diharapkan kalian dapat mengartikan puisi, dan yang kedua diharapkan kalian dapat merinci unsur-unsur puisi yang kalian baca dan kalian dengar. Mungkin di antara kalian sering mengucapkan kata puisi. Tapi apa sebenarnya puisi itu? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Misalnya tentang kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Khalik diungkapkan dengan bahasa yang indah. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tayangan tentang sebuah contoh puisi berikut ini. Setelah mengamati sebuah contoh tayangan puisi yang berjudul Gadis Meminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar tadi, marilah kita mengungkap tema dari puisi tadi. Cerita tentang puisi tadi mengangkat kisah pertemuan seseorang dengan seorang gadis kecil yang selalu membawa kaleng kecil. Mungkin dia adalah seorang pengemis. Orang tersebut tahu bahwa gadis itu memendam duka yang sangat mendalam. Di mana kepedulian orang itu dengan memikirkan keadaannya seperti dalam penggalan puisi di bawah ini. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Nah, puisi ini sangat menarik karena memaparkan kepada pembaca agar peduli antar sesama. Nah, anak-anak yang hebat, sebuah puisi terbentuk karena adanya unsur-unsur berikut ini. Yang pertama adalah adanya majas dan irama. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga, kata-kata berlambang atau simbol. Dan yang keempat adalah pengimajinasian dalam puisi. Perhatikan cuplikan puisi yang berbunyi, setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Nah, maksudku di sini bisa disebut pengarang atau pembaca, sedangkan kata kamu atau mu sudah jelas ditujukan kepada gadis kecil dengan kaleng kecil, atau mungkin di situ disebut sebagai pengemis. Berikutnya anak-anak, untuk memperindah kalimat-kalimat di dalam puisi digunakan unsur majas. Perhatikan contoh tersebut. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Jelas terlihat di sini adalah penggunaan majas personifikasi. Penggunaan majas hiperbola terdapat pada kalimat yang berbunyi duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Kemudian
majas personifikasi pada kalimat yang berbunyi jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bias membagi dukamu. Selanjutnya adalah irama dalam puisi. Irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, serta keras lembutnya ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Misalnya adanya rima, perulangan kata, dan juga perulangan bait. Perhatikan kutipan puisi berikut. Di dalam puisi berikut terdapat frase yang diulang-ulang dalam setiap baitnya, yaitu frase yang berbunyi gadis kecil berkaleng kecil. Nah, pengulangan kata-kata inilah yang menimbulkan irama dalam puisi. Di dalam puisi juga menggunakan unsur kata konotasi. Kata bermakna konotasi adalah kata-kata yang bermakna bukan sebenarnya atau bermakna kias. Makna konotasi juga diartikan sebagai kata yang menimbulkan nilai rasa tambahan. Terdapat dua macam makna konotasi, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Makna konotasi positif adalah makna kata yang menimbulkan rasa senang, tinggi, dihormati, dan disanjung. Sedangkan makna konotasi negatif membuat orang yang mendengarkan akan merasa tersinggung, merasa direndahkan, tidak dihargai, dan sebagainya. Contoh kata bermakna konotasi. Perhatikan kalimat berikut. Sebagai tangan kanan direktur, dia selalu menjaga penampilannya. Kata tangan kanan bermakna orang kepercayaan. Kalimat kedua, wanita itu berbadan langsing sekali. Kata langsing dalam kalimat tersebut menunjukkan adanya konotasi positif. Langsing sama dengan kurus, tetapi ketika orang dikatakan langsing, orang tersebut akan merasa tersanjung dan senang. Nah, coba perhatikan kembali cuplikan puisi berikut ini. Dalam puisi ini, syarat akan penggunaan kata-kata konotasi. Unsur berikutnya adalah lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contoh, pada puisi tersebut, kata-kata gadis kecil berkaleng kecil dapat dimaknai seorang perempuan yang masih anak-anak yang mengalami kesengsaraan. Unsur berikutnya adalah pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian dalam puisi adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Perhatikan cuplikan puisi berikut ini. Di dalam puisi ini terdapat imajin atau citraan rasa, yaitu pada kata gembira. Gembira dari kemayaan riang. Dengan kata-kata itu seolah-olah pembaca akan ikut merasakan gembira. Kemudian ada juga citraan atau imaji penglihatan. Duniamu yang lebih tinggi, rendah, hanya bisa dilihat. Nah, di sini berarti adanya imaji atau citraan penglihatan. Kemudian juga ada imaji atau citraan gerak pada kata-kata melintas-lintas di atas air kotor. Nah, geraknya di sini adalah pada kata-kata melintas-lintas. Nah, anak-anak yang hebat, demikian tadi pembelajaran mengenai bagaimana menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa mulailah untuk berkarya agar kalian tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak Indonesia yang penuh dengan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.